Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Roshihan sebagai pengajar matkul manajemen pengetahuan dan teman-teman yang aku cintai, apa kabar semuanya? Kuharap kalian baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, saya Nurul Maulida dengan NIM 205030701111028. Saya akan mereview artikel dengan judul Mengukur Kinerja Manajemen Pengetahuan yang ditulis oleh Rifat Osanak, Ketua Departemen MIS, Fakultas Bisnis, Universitas Yordania. Dalam reviewku kali ini, aku akan membagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, latar belakang, yang ketiga, keunggulan, dan yang terakhir yaitu kekurangan. Yang pertama yang akan aku sampaikan yaitu pendahuluan. Dalam artikel ini memiliki pendahuluan seperti manajemen pengetahuan atau knowledge management akhir-akhir ini telah menjadi subjek banyak diskusi selama dekade terakhir. Hal ini dikarenakan organisasi diberitahu bahwa mereka tidak akan bertahan di era pengetahuan modern kecuali mereka memiliki strategi untuk mengelola dan meningkatkan nilai dari aset intelektual mereka. Mendengar hal ini, banyak siklus hidup dan strategi mengenai knowledge management yang telah diusulkan menurut Arthur pada tahun 1996. Sebenarnya tidak ada kesepakatan luas tentang apa KM atau knowledge management itu. Namun, menurut Simon et al. Pada tahun 1999, knowledge management atau KM sendiri dapat dianggap sebagai desain yang disengaja untuk diciptakan dari proses, alat, struktur, dan lain-lain, dengan maksud untuk meningkatkan, memperbarui, berbagi, atau meningkatkan penggunaan pengetahuan yang direpresentasikan dalam salah satu dari 3 elemen. Lalu aku akan beralih pada topik selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang yang akan aku bahas di sini yaitu pengukuran kinerja sistem knowledge management. Agar organisasi dapat memanfaatkan sistem knowledge management mereka dengan baik, mereka diharuskan dapat mengukur kinerja mereka masing-masing. Satu pandangan menyatakan bahwa untuk memastikan kinerja organisasi secara keseluruhan, organisasi perlu mengelola dan mengukur sumber daya teknologi, manusia, dan keuangan. Ini menyatakan bahwa proyek knowledge management memiliki hasil yang nyata dan tidak berwujud. Yang pertama, cocok untuk pengukuran yang dapat diukur, sedangkan yang terakhir menghasilkan hasil yang berharga yang tidak dapat diukur dengan mudah, yang membuatnya sangat sulit untuk diukur. Next, untuk saat ini terdapat beberapa metode pengukuran identitasnya yang tidak berwujud sehingga membuatnya sangat sulit untuk diubah dan diperkirakan dalam istilah keuangan seperti Balanced Business Scorecard, EFQM atau European Foundation for Quality Management, dan Scandia Navigator. Metode ini memberi perhatian pada item terkait pengetahuan seperti inovasi, paten, dan modal intelektual. Metode selanjutnya adalah metode tradisional. Untuk mengukur kinerja sistem knowledge management telah didasarkan pada keuangan. Namun, seringkali pengukuran seperti ini melibatkan informasi yang terbatas dan penilaian yang lemah karena sistem pengukuran yang tidak memadai. Tampak seolah-olah mereka berfokus pada area keuangan.
Selanjutnya, sudut pandang lain tentang bagaimana mengukur efek dari sistem knowledge management ialah dengan menekankan fakta bahwa strategi knowledge management harus disusun terlebih dahulu. Bagian ini menyoroti jenis strategi yang disusun untuk mengukur kinerja manajemen pengetahuan. Menurut metode ini, pengukuran lebih mudah apabila menghubungkan pengetahuan dengan item yang disusun dalam strategi. Mereka juga memiliki klasifikasi pengetahuan yang berbeda, seperti eksplisit versus diam-diam, individu versus kolektif, bersama dengan proses transformasi pengetahuan yaitu sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Next, pengukuran kinerja knowledge management yang selanjutnya ialah melalui pengalaman perusahaan yang berdasar pada indikator kinerja yang digunakan oleh perusahaan yang telah mengembangkan sistem knowledge management mereka secara internal dan disajikan dalam beberapa subbagian, yaitu 1. Ericsson. Indikator kinerja yang diidentifikasi ialah jumlah praktik terbaik dan jumlah kontribusi dalam database yang digunakan terkait dengan jumlah total proyek yang diserahkan di unit pasar. Yang kedua yaitu Hewlett-Packard. Indikator kinerja yang diidentifikasi yaitu jumlah karyawan yang berpartisipasi, jumlah unduhan, dan jumlah panggilan untuk mendukung fungsi. Yang ketiga yaitu KPMG. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan penciptaan dan realisasi nilai untuk organisasi dan klien mereka dengan membuat praktik pengalaman, wawasan, dan koneksi terbaik yang tersedia secara universal dan langsung ke orang yang tepat. Selanjutnya, Schlumberger. Tujuannya adalah untuk menjadi lebih produktif dan efisien. Kemudian, subbagian yang kelima yaitu Siemens. Indikator kinerja yang diidentifikasi sendiri ada 2, yaitu kesuksesan pelanggan dan kepuasan karyawan. Yang terakhir yaitu Xerox. Indikator kinerja yang diidentifikasi ialah akses pengetahuan, pengaturan pengetahuan, jumlah panggilan ke administrasi, dukungan dari manajemen, dan kegunaan dari Xerox itu sendiri. Setiap perusahaan yang menerapkan sistem knowledge management harus menggunakan matriks dan menilai sendiri indikatornya. Matriks indikator kinerja. Matriks sendiri terdiri dari indikator kinerja yang ditemukan dalam literatur, studi kasus, dan digunakan oleh berbagai organisasi. Ini semua dianggap memberikan beberapa indikasi kinerja dalam proyek manajemen pengetahuan, termasuk aspek teknologi dan manusia. Setiap perusahaan yang menerapkan sistem knowledge management harus menggunakan matriks ini dan menilai sendiri indikator dari proyek-proyek yang mereka kerjakan. Selanjutnya yaitu mengukur kinerja. Pengukuran dalam organisasi dilakukan dengan 2 cara utama, yaitu dengan login database dan survei. Setelah melakukan pengukuran, baik pengguna dan partisipasinya dapat dilacak dalam database atau pengguna akan diminta untuk berpartisipasi dalam survei yang nantinya akan menunjukkan hasil dari area yang lebih kualitatif. Ketika mencoba mengukur aspek yang lebih sulit dipahami, caranya tidak lain adalah dengan bertanya kepada orang-orang atau yang biasa kita sebut sebagai survei. Ditemukan bahwa Balanced Scorecard adalah satu-satunya metode mapan yang diidentifikasi untuk menangani hasil yang berasal dari indikator kuantitatif yang berasal dari log database. Sedangkan untuk indikator kinerja kualitatif tidak menghasilkan nilai untuk dimasukkan ke dalam Balanced Scorecard karena bergantung pada pandangan subjektif pengguna.
Nah, seperti yang aku sebutkan sebelumnya di pendahuluan, jika seseorang mengetahui tingkat kinerja mereka, maka dimungkinkan untuk mereka dapat mengontrol kinerja mereka sendiri. Secara sederhananya nih, dapat dinyatakan bahwa sistem knowledge management memiliki pengaruh dalam melacak kemajuan proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai kelebihan dari artikel yang aku review. Kelebihan pertama yaitu artikel yang aku review disediakan tabel-tabel yang lengkap nih, sehingga materi yang disampaikan oleh pemateri atau penulis dapat tersampaikan kepada kami atau para pembaca dengan baik dan jelas. Karena seperti yang sudah aku ucapkan sebelumnya, ada matriks kan. Nah, di artikel ini diberikan contoh dari matriks tersebut sehingga kita dapat memahami matriks yang dimaksudkan oleh penulis kepada kita, yaitu para pembaca. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu materi dipisahkan sesuai poin-poin pentingnya masing-masing yang membuat pembaca atau kita dapat dengan mudah memahami topik yang sedang dibahas oleh penulis dalam poin tersebut. Karena di dalam artikel yang aku baca itu setiap poin itu membahas tentang metode-metode yang berbeda. Dan untuk kekurangannya, dalam artikel yang aku review ini aku belum menemukan kekurangan yang cukup terlihat karena menurut aku sebagai pembaca, aku telah mendapatkan informasi yang lebih dari cukup dan sangat jelas untuk dimengerti ataupun dipahami oleh kita. Kemudian untuk kesimpulan yang aku dapat dari artikel yang aku review yaitu saat mengukur kinerja sistem knowledge management, sejumlah indikator kinerja dapat diterapkan pada sistem yang dikembangkan yang menimbulkan kebutuhan untuk memilih ukuran mana yang paling sesuai untuk proyek tersebut. Meskipun mungkin ada berbagai macam ukuran dan tidak selalu hemat biaya ya kan, karena terdapat berbagai macam metode untuk menggunakan semua indikator kinerja yang ada. Nah, sekian presentasi dari aku mengenai artikel yang telah aku review. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian sebelumnya, aku minta maaf. Dan apabila penyampaianku sedikit berbelit-belit, aku pun mohon maaf dan mohon pengertian dari kalian. Sampai sini saja reviewku tentang artikel yang telah aku baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day semuanya. Stay safe and stay healthy. Bye.